tentang cerita dan tentang doa ya. Tapi yang saya mau tekankan adalah kalau lihat segitiga kemarin nih ya. Jadi yang namanya kita memahami firman Tuhan itu kita sedang memahami ceritanya. Kita bukan hanya Tuhan ngobrol ke kita lewat firman-Nya, kita juga ngobrol satu sama lain. Betul ya? Saling ngobrol. Dan nanti bisa lebih dalam lagi ya. Tapi ya dua itu gampang ya saja ya. Oke, harapannya ini menjadi satu template ya. Ternyata saya bisa ngobrol ya. Ngobrolnya dengan mendengarkan Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi ngobrol satu sama lain. Apa kabarmu aja udah ngobrol gitu ya. Dan kita bisa juga ngobrol sama Tuhan. Nah, kita akan lebih dalam lagi hari ini untuk belajar doa-doa yang lebih itu lagi. Tapi kita harus tetap. Nah, ini kita masuk dalam bagian kedua. Ya, ada 4 babak. Oh, ini kayak drama ya, 4 babak ya. Bagian kedua tentang pemberontakan. Gitu ya. Kira-kira kita akan dapat ayatnya dari mana nih? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Kita mulai ayatnya di mana? Ya, kemarin waktu cerita yang pertama tentang penciptaan itu cuma 2 ayat, 2 pasal, pasal Kejadian 1 dan Kejadian 2, hanya 2 pasal saja, ya. Dan disitulah kondisi yang utuh itu di situ, ya. Tapi manusia utuh ternyata cuma 2 pasal. Gitu ya. Masuk pasal 3, apa judulnya kalau pasal 3? Iya, kejatuhan ya. Berarti itulah pemberontakan. Maksudnya itu pemberontakan itu manusia memberontak terhadap Allah ya. Nah, kita ke sana ternyata saya. Oh, belum nyala. Oke, kita mulai. Belum mau dia. Oke ya. Saya mundur lagi. Jadi kita belajar sejauh ini ceritanya ya. Sejauh ini cerita yang terjadi adalah apa? Jadi kita belajar bahwa yang paling parah dalam hidup ini ya, dalam hidup ini paling parah terjadi adalah kalau sampai kita sedang menjalani hidup. Saya nggak tahu hidup kita baik atau menurut kita tidak baik. Saya nggak tahu, ya. Tapi paling parah adalah kalau sampai kita salah cerita. Kemarin kita belajar itu ya. Salah kostum gimana rasanya? Malu ya. Tapi kan cuma sebentar. Pesta 2 jam katanya, aduh pakaian adat begitu ya. Ternyata kita pakai baju modern. Wah gitu ya. Aduh saya malu sekali kan gitu ya. Salah kostum tapi cuma 2 jam. Kalau salah cerita seumur hidup, bahkan sesudah hidup pun masih bermasalah. Kan masih ada sambungannya. Ya, dikira kan kalau sekali lagi kalau kita ngira hidup kita dimulai sejak kita lahir, salah besar. Kita kira hidup kita berhenti setelah kita mati, salah besar, salah cerita kita. Ya. Kita mulai lagi ya. Jadi penting supaya kita semua tahu kita sedang ada dalam cerita yang sejati enggak gitu ya. Nah, cerita sejati kemarin dimulai dengan bagian pertama tentang bahwa Allah itu bagaimana Allah ingin memerintah bersama kita gitu ya. Dan itu bukan karena Allah pengen jadi diktator, enggak. Allah mengasihi. Dan karena Allah kasih, dia mau melebarkan kasihnya gitu ya. Allah tuh enggak kesepian. Kan Allah sudah Allah yang komunitas ya. Allah yang bersama-sama. Allah enggak kesepian. Allah enggak butuh manusia. Sorry ya, Allah enggak butuh Anda. Gitu ya. Nah, tapi karena kasihnya Allah mau melebarkan kasihnya, lalu dia bilang, aku mau punya umat dan aku mau memerintah bersama-sama dengan umatku. Ya, jadi Allah karena itu kita belajar kemarin ya. Setelah Allah punya rencana, baru Allah menciptakan. Ya, jadi kita ada, manusia ada sebelum dunia diciptakan. Ada di mana kita? Ya, dalam sana. Tapi yang kalau dari ayat ya kita jelas ya, di hatimu gitu kan. Hatinya Tuhan sudah ada ya. Sudah ada dan bersama umat. Maka Allah menciptakan dunia isinya dan sebagai tempat bagi manusia ya. Kita tahu kenapa manusia itu segala sesuatu dalam dunia ini diciptakan buat manusia, tahu nggak dari mana?
paling gampang. Manusia itu diciptakan kapan? Kapan manusia diciptakan? Halo? Kapan manusia diciptakan? Halo? Waduh, ini pada nggak lulus ini. Kapan manusia diciptakan? Oke, wah, puji Tuhan masih ada yang manusia diciptakan hari ke-6, bahkan bukannya hari ke-6 karena hari ke-6 juga menciptakan binatang. Tapi manusia diciptakan terakhir, ingat itu, ya. Lalu pengaruhnya apa? Oh, pengaruh banget. Pengaruh banget. Pak, kalau manusia diciptakan di hari pertama gimana? Masalah nggak? Loh, jangan makanan. Baru ada cahaya. Diciptakan hari kedua masalah? Masalah banget. Diciptakan hari ketiga? Masalah banget. Hari keempat? Masalah banget. Maka ketika manusia diciptakan terakhir, tahu nggak artinya apa? Kita sudah, Tuhan tuh bikin sebuah teater, betul ya? Sebuah teater tempat kita akan drama, tapi bukan drama pura-pura, bukan drama acting, ini drama yang paling benar sebenar-benarnya. Dan di situ Allah yang sebagai apa? Ya produser, ya sutradara, ya casting director, waduh semua ya. Ya aktor juga, aktor utamanya siapa? Tuhan, ya. Lalu dia siapkan semua propertinya, dekorasi, dia siapkan semua, begitu ya. Kayak seperti kita mau bikin cerita Natal itu loh, ya. Dia bikin semua segala macam, baru terakhir dia bikin aktor pembantu. Siapa? You and I. Ya, dimulai dengan Adam dan Hawa, gitu ya. Jadi segala sesuatu diciptakan dulu, disiapkan dulu, ya. Jadi seperti mungkin ada di sini yang anaknya sekolah keluar kota atau keluar negeri, begitu ya. Nah, bapaknya nyiapkan dulu, lihat kos-kosan gitu ya, cari kos-kosan yang pas. Lalu di kos-kosan itu dia apa? Diisilah barang-barang segala macam. Lalu ketika anaknya datang gimana? Sudah lengkap. Tinggal duduk, tinggal begitulah dia ya, pikirannya gitu ya, sudah. Jadi itulah yang dilakukan Allah ya. Jadi itu yang kemudian Allah hidup dalam, kita pengen hidup dalam rancangan Allah dan diciptakan utuh. Utuh artinya segambar serupa dengan Allah untuk berelasi, berfungsi demi kemuliaan Allah. Oke, ini rencana Allah. Ceritanya baru sampai sini ya. Baru babak 1. Masuk babak kedua, apa yang terjadi? Oh, belum ya. Nah, terus bagaimana respon kita? Kemarin sudah belajar. Kalau diperes-peres, apa artinya Allah memerintah dalam kasih karunia bersama umat dan kita diperas, itu artinya apa? Allah jadi Bapak dan saya menjadi anak. Nah, itu ya. Allah pengen jadi Bapa dan bukan sekedar Bapa. Allah adalah Bapa yang sempurna. Ya. Itu yang kita pelajari dan jadi kalau kita hidup di dalam cerita Allah, pokoknya artinya apa? Ini masih balik yang kemarin. Kalau kita sedang hidup dalam cerita Allah, maka kita sedang hidup buat apa? Satu hal dulu. Saya hidup buat mengalami yang namanya Allah sebagai Bapa, ya. Dan itu artinya kalau Allah sebagai Bapa, kita kalau baca di Roma 11 ayat 36, berarti Allah sumber segala sesuatu. Ya. Sumber segala sesuatu adalah Allah. Allah pemelihara segala sesuatu, tapi juga Allah adalah tujuan segala sesuatu. Lalu kita ngapain? Ya, nanti ya kita belajar ya. Lalu kita ngapain? Apa bagian kita? Oke, tapi itu dulu ya. Itu hidup dalam cerita Allah, baru babak 1. Dan pertanyaan kemarin adalah, Anda selama ini hidupnya mengalami Allah sebagai Bapa enggak? Gitu ya. Lalu kita tes dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Doamu memperlihatkan, bukan doanya sebenarnya, sikapmu, gitu ya. Perasaanmu, motivasimu ketika berdoa itu memperlihatkan hati kita sama Allah. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Oke, kita lanjut. Sebentar, ini sudah nyala kah? Oh, sudah nyala. Oke ya, jadi masuk bagian pertama penciptaan, bagian kedua kita masuk pemberontakan ya. Jadi ini adalah namanya cara cerita kejatuhan. Ya, cerita kejatuhan itu adalah tadi manusia sudah utuh, lalu di Kejadian 3 kita belajar bahwa manusia itu dalam dosa dengan ceritanya gimana. Nah, ini kita urutin ceritanya ya. Ceritanya kan
manusia, kemarin kita belajar waktu hari Selasa, bahwa manusia ditempatkan, ya. Ditempatkan di mana? Di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Dunianya masih belum beres, ya, belum bagus. Allah bikin sebuah tempat kecil, ya, namanya Taman Eden. Harapannya, ya, seperti saya bilang tadi, seperti orang tua yang mempersiapkan rumah kos dengan segala perlengkapannya, gitu ya. Kalau orang hotel namanya furnishing, gitu ya. Isinya lengkap, kan begitu ya. Sudah lengkap, lalu manusia ada ditaruh di situ. Nah, pengennya sesuai dengan perintah bahwa kita berelasi dan berfungsi, nanti hasilnya apa? Kita akan beranak cucu sampai gimana? Sampai Taman Eden itu tidak akan muat. Lalu kita akan ngapain? Kita akan bedol desa. Nah, gitu ya. Kita akan keluar dari Taman Eden, ya, anak cucunya Adam ini akan keluar dari Eden. Ngapain? Memperluas Taman Eden. Sampai kemudian seluruh dunia akan seperti yang rancangan Allah. Itu rencana Allah. Tapi di sini ternyata tidak. Di Kejadian 3 ternyata manusia punya keinginan sendiri. Saya mau kasih tahu sebuah rahasia. Sampai jatuh dalam dosa itu urutannya, ya. Coba kita lihat dulu kejadian 3 deh, biar kita lihat, biar sepertinya teman-teman di sini belum terlalu hafal gitu ya dengan cerita ini. Jadi saya pengen kita baca bersama-sama. Nih, coba Kejadian 3, ya. Kita urut apa yang terjadi di Kejadian 3. Oke, ya. Jadi langsung ayat 1 dimulai dengan ular. Siapa ular? Ya, kurang tahu. Kalau cuma baca Kejadian nggak ngerti. Kalau cuma baca Kejadian, nanti baru kita tahu, oh, ular itu iblis. Di Wahyu dikatakan ini si ular tua. Oke, siapa itu iblis? Ya, oke, dia penghulu malaikat yang memberontak. Oke, nanti itu panjang lagi. Besok kita akan belajar, ya. Tapi ada iblis, lalu iblis yang berbentuk sebagai ular ini berkata kepada perempuan, ya, dan selalu bicaranya dengan, kalau iblis bicara itu pasti benar, ya. Iblis bicara pasti benar, tapi benarnya itu kira-kira 99%, gitu, ya. Nah, yang 1%-nya diselewengkan, ya. Ingat, ya, iblis itu nggak akan bicara sama kita itu ngomongnya 100% salah, enggak. Ya. Dia akan ngomongnya ada benarnya. Ada benarnya, benar gitu ya. Tapi akan menceng sedikit. Gitu ya. Yang menceng sedikit itu yang mematikan. Kayak orang makan, coba Anda makan makanan yang 99% bergizi, 1% racun. Silakan ya kalau mau gitu ya. 90% enak gitu ya. Yang 1% racun. Nah, itulah iblis, ya. Dan iblis ngomong sedikit benar gitu ya. Benar tapi cuma sedikit. Tentulah Allah berfirman semua pohon. Nah, udah gitu katanya semua, ya. Tapi yang saya mau, karena ini udah sering dikhotbahkan, jadi saya mau cepat saja. Lalu kan memang si Hawa, ternyata Hawa itu tidak dapat pemahaman lengkap gitu ya. Dari siapa? Dari Bang Adam gitu ya. Ternyata Adam ketika dikasih tugas-tugasnya, kemarin kita bicara tugasnya apa? Memelihara dan mengusahakan dan memelihara. Memelihara itu kan seperti dalam hal menjaga juga gitu ya. Ternyata Adam gagal dalam memelihara dan menjaga, itu gagal. Dia mungkin gitu ya. Waktu-waktu itu dia lebih senang menamai binatang mungkin gitu ya. Jadi dia ketinggalan gitu ya. Dia lebih senang, oh ini gajah, oh ini gitu ya, mainannya itu. Jadi lupa dia buat ngobrol sama ibu Adam gitu ya. Tapi pokoknya ibu Hawa, ternyata Hawa nggak dapat gambaran lengkap gitu ya. Nah, jadi kemudian dari pembicaraan itu iblis ngomongnya gitu ya. Wah, mulai nggak sih? Yang saya mau untuk kali ini yang saya mau tekankan adalah 1 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang satu kata kunci yang saya mau katakan tentang, nah maaf ini kalau kata orang Jawa dengarnya pasti nggak enak ya.
Tapi kalau orang Bali nggak tahu, yaitu tentang matamu. Hah? Kalau di Bali jelek? Oh iya sama, di Jawa jelek banget. Kalau matamu itu udah jelek banget ya. Kita nggak pakai itu ya. Tapi mata di sini apa yang dibicarakan? Yang ditawarkan adalah mata Hawa. Dia akan melihat sesuatu yang baik dan keren. Gitu. Tapi itu saya mau tanya, pada waktu itu Hawa sudah berdosa belum? Ya, ingat, ngobrol sama setan nggak dosa. Nggak dosa, saya jamin. Nggak dosa. Ngobrol sama setan nggak dosa. Hanya berbuahaya. Sangat berbuahaya. Berbuahaya. Ya. Mau ngobrol sama setan mau? Ya saya sering. Bukan setannya gimana-gimana, yang sedang manifestasi itu ya. Ya. Dan saya akan selalu berkata bahwa yang ngomong ini 99% bohong. Gitu. Ya, sekarang saya balik. Saya nggak mau bahwa dia 99% benar. Enggak, saya balik. Kamu 99% bohong. Gitu, ya. Silakan kalau mau ngobrol sama saya, tapi itu berbahaya. Ya, dan Hawa masih belum tahu. Jadi jangan salahkan dia. Tetapi dia menawarkan bahwa mata akan terbuka. Dan ya, saya ingatkan sampai ayat 4 belum dosa. Belum dosa. Ayat 5. Perempuan itu melihat. Yang ditawarkan sama iblis matamu. Ya. Bukan buahnya dulu, matamu yang akan terbuka. Bukan buahnya yang penting. Makan buah ini matamu terbuka, kan gitu ya. Itu yang dianggap wah, mata terbuka, dan setelah mata terbuka kamu akan tahu bagaimana menjadi seperti Allah. Itu ujung-ujungnya gitu ya. Tapi bukan buahnya itu yang sebenarnya ditawarkan. Nah, tapi kemudian perempuan itu melihat bahwa buah itu untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saya tanya, ayat 5 ini sudah dosa belum? Yang saya bacakan tadi. Tertarik. Sudah dosa belum? Belum. Belum. Tertarik. Bukan dan ini juga bukan, Mbak. Bukan melakukan juga. Ya, tapi bukan karena melakukan juga dia jadi dosa, Mbak. Begitu, ya. Tapi saya mau kasih tahu. Sebelum jadi dosa, ada yang berubah dulu apanya? Hah? Yes, mata. Dari tadi ngomong apa saya? Mata. Ya, di sini penting belajar namanya perspektif. Cara pandang. Bisa jadi mindset, kan jadi kemana-mana. Tapi saya mau bilang begini. Ini kalau saya lihat akan seperti ini ya. Tapi begitu ini Anda lihat dari sudut berbeda, berubah nggak? Ini tadi kan begini. Anda lihat dengan Anda beda. Bentuknya berbeda nggak jadinya? No, nggak mungkin nggak berbeda. Ini tadi segini. Segini jadi gimana? Pasti jadi lebih kecil, lebih kurus. Saya bukan begini, beda lagi nggak? Beda lagi, ya. Segala sesuatu di dalam hidup ini selalu bisa dilihat dari perspektif yang berbeda, sudut yang berbeda, atau mungkin juga kacamata yang berbeda. Mungkin tempatnya sama, ya. Tapi Anda dikasih kacamata yang warnanya hijau. Saya yakin seluruh gereja ini warnanya hijau. Lalu bisa aja saya bingung, ini gereja apa ini? Semuanya warnanya hijau, nggak ada keren-kerennya. Padahal kita yang pakai kacamata hijau. Oh iya, ya. Jangan kira kalau kita itu benar, itu pasti benar. Saya benar karena dari satu perspektif aja. Begitu saya geser ke sini, bisa berubah banget. Hello, benar nggak? Hello, terjadi nggak dalam hidup? Iya, ketemu sama orang, papasan, dia nggak nyapa aku, kurang ajar. Nggak tahu dia gua siapa, nggak nyapa dulu. Ini pendatang ya, lu nggak berani. Padahal orangnya lagi apa? Anakku sakit, gimana ya caranya? Orang pun nggak dilihat, setan pun nggak dilihat. Betul? Tapi nggak tahu kita, nggak ada perspektif itu. Ya.
Begitu bergeser, ada sesuatu perubahan. Dan perubahan itu bisa baik, bisa buruk, nggak tahu. Tapi artinya, dengar ini. Sesuatu yang Anda lihat sebagai hal yang buruk saat ini, ganti perspektif, bisa sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang sangat baik saat ini, ganti perspektif, sangat jelek. Nggak tahu. Ya. Sesuatu yang kita kira, ini kebenaran. Besok udah jadi apa? Ya. Ya. Wah, nggak mau kayak begini. Jijik, gitu ya. Saya orang Batak. Orang Batak, ya kayak orang Bali. Dimanapun makannya apa? Babi. Saya anti babi. Saya tidak pernah mau makan babi. Babi itu, iya. Iya. Di rumah makan babi semua. Ayo makan. Iya. Sampai satu kali, saya ngekos. Kosnya di belakang, BPK favorit keluarga. Saya mikir-mikir. Kenapa orang pada nggak ke situ ya? Apa sih? Ya udah cobalah sekali gitu. Nanti kalau mau muntah lah. Soalnya kalau saya ditawarin, gitu ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada bau, nggak ada apa. Cuma saya bilangnya, emang gitu aja. Ya. Ini cerita nyata. Bahkan 30 hari, 2 kali sehari. Saya nggak bohong. Saya tidak bohong. Bisa apa? Wah, ini kenikmatan dunia. Betapa bodohnya aku. Iya. Berapa banyak sesuatu yang bisa berubah dalam hidup kita dalam sekejap. Ya. Hanya karena apa? Ya. Jadi kita perlu belajar bahwa ini berubah, oke ya. Tapi saya mau bilang lagi, belum dosa. Hawa belum dosa loh. Waktu lihat buah itu, wih keren ya. Nah, itu. Lalu lihat, wih buah itu bisa bikin aku jadi Allah ya. Belum dosa. Memang betul. Ya. Hanya berubah pada waktu dia mengambil di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya namanya apa? Kapan dosa terjadi? Dosa terjadi saat engkau menentukan pilihan. Waktu engkau mengambil keputusan. Keputusannya di mana? Ya. Kalau kamu kira kita main perempuan itu dosanya kalau main perempuan, bukan. Waktu saya bilang, bosan sama istriku ini udah kadaluarsa, aku mau cari lah, gitu. Waktu kita aku mau, itu udah keputusan. Walaupun tapi dosanya dosa di dalam hati dulu, dosa internal. Ya. Nah waktu dilakukan, yaitu dosa nambah, gitu ya. Kita nggak sempat untuk anunya, tapi Anda tahu pembunuh itu apa? Pembunuh itu apa? Pembunuh itu apa? Saya tanya. Pembunuh orang yang membunuh kan, betul? Itu kata lu. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu marah, itu kata Tuhan Yesus. Kata Yohanes, kalau kamu membenci saudaramu. Bukan membenci perasaan, bukan perasaan benci. Tapi saya memutuskan dalam diri saya bahwa saya harus benci orang ini. Menyebabkan itu. Kamu sudah jadi pembunuh. Berapa orang sudah kau bunuh hari ini? Hello. Sudah berapa orang dibunuh hari ini? Hah? Dan yang dibunuh jangan-jangan bukan cuma satu orang. Suatu keluarga kita bunuh. Kenapa? Keluarga ini menyebalkan, ya. Lebih baik mereka hilang dari dunia ini. Satu keluarga ya. Betul nggak?
Jangan-jangan ada di sini sudah pernah genosid. Genosid tau nggak genosida? Genosida itu bunuhnya itu satu bangsa, satu suku. Itu genosida. Waktu kita bilang, kurang ngajar itu. Orang Papua mungkin bilang, orang Kupang itu menyebalkan, hilang aja dari dunia gitu. Orang Kupang bilang, wah orang Papua ini. Kan begitu. Katanya ada suku di Ambon yang sama sekali tidak boleh menikah dengan suku Papua karena sudah perang dari zaman entah kapan begitu katanya gitu ya. Bisa di dalam hatimu engkau sudah membenci satu suku bangsa dan berarti engkau sudah membunuh satu suku bangsa. Ya itu memang kayaknya ekstrim ya. Tapi yang ngomong gitu Tuhan. Saya cuma mau katakan ya. Karena orang bisa begitu bencinya dan berkata, saya pengen satu bangsa ini hilang, betul? Ya, berapa banyak orang yang sekarang berkata lebih baik Palestina itu Israel hilang semua lenyap. Begitu benci gitu ya. Bisa. Itu contoh-contoh ekstrim. Tapi saya katakan sekali lagi, intinya adalah dosa itu terjadi di dalam hati. Yang kemudian itu udah keputusan, karena udah keputusan. Lalu keputusan itu dilanjutkan dengan tindakan. Itu tindakan itu cuma tambahan. Sudah dosa di sini. Maka Bapak Ibu, ada banyak ketika saya melayani orang, yang saya layani adalah hal-hal yang berhubungan dengan keputusan di dalam hati. Gitu ya. Kita kedoain orang, ini kok semua doa nggak mempan. Doa apapun, nggak tembus, gitu ya. Teorinya udah benar gitu ya, kita ikutin teorinya gitu, benar semua, nggak tembus di doanya, nggak manjur di doanya, kan begitu ya. Udah capek, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang terjadi Tuhan? Kita tanya orang dengan doa yang kemarin ya, Tuhan tunjukkan, gitu ya, kalimatnya gitu ya, Tuhan tolong tunjukkan apa yang menghalangi orang itu cuma kalimatnya gitu ya, bisa diganti dengan kalimat apapun, tapi dalam kasus ini cuma gitu kalimatnya, Tuhan tolong tunjukkan apa yang menghalangi orang ini dengan Tuhan. Dan diam. Orangnya nangis. Pak, saya diingatkan Pak, saya pernah dulu marah sama Tuhan, dan ya memang saya ngutuk Tuhan ya. Saya bilang kemarin nggak masalah ya ngutuk Tuhan kan ya. Ya betul ya, nggak masalah. Marah sama Tuhan boleh nggak? Boleh nggak marah sama Tuhan? Ya boleh deh, tapi yang penting itu jangan lama-lama. Intinya di situ. Tuhan itu nggak minder kalau Anda marah. Kita mau nuntut apa sama Tuhan, Tuhan nggak mati gaya, ya. Kalau Anda mau marah sama Tuhan, marahlah dengan segala resiko. Tapi saya katakan, daripada engkau mendem dalam hati, gitu ya, marah sama Tuhan, tapi nggak pernah kamu ungkapkan, apa mendingan kamu ungkapkan? Wong sama-sama Tuhan tahu kok, itu logikanya. Kamu marah dipendem, Tuhan tahu nggak? Kamu marah diucapin, Tuhan tahu nggak? Tapi yang pertama ini yang dipendem, kita merasa aku nggak pernah marah sama Tuhan. Ya nggak enak sih, cuman nggak pernah marah. Tapi Tuhan lihat bahwa kita sudah ambil keputusan dalam hati. Ketika kita ambil keputusan apa? Tuhan tidak bisa dipercaya. Ya. Nanti setelah itu kan kemudian baik-baik lagi sama Tuhan ya. Dapat jawaban. Oh sudah asik lagi. Gitu ya. Jadi WL lagi. Gitu ya. KKR lagi. Hidup. 20 tahun. 30 tahun. Lalu waktu kita berdoa itu yang saya bilang tadi. Didoakan begitu waktu SMP begitu marah sama Tuhan dan berkata Tuhan tidak bisa dipercaya, satu kali saja, tapi Tuhan berkata kamu sudah ambil keputusan di dalam hatimu. Saya mau kasih rahasia. Ketika engkau ambil keputusan di dalam hatimu, yang dengar siapa? Tuhan. Dan ular. Setan juga dengar. Ya. Berapa puluh orang yang saya sudah layani, wanita-wanita yang berkata di dalam hatinya, laki-laki tidak bisa dipercaya. Ya. Dulu kapan? Masih muda, masih single. Lalu kemudian sudah nikah, sudah punya anak dan segala macam. Dan Tuhan ingatkan itu di
kamarmu ketika kamu berkata dalam hatimu, laki-laki tidak bisa dipercaya. Ada banyak hasilnya. Itu yang dengar bukan hanya kamu ya. Bukan hanya, mungkin kita pun nggak ngomong ya. Dalam hati aja. Jadi, ada banyak di dalam hidup orang yang dia kira dia baik-baik saja. Tapi sebenarnya itu seperti ninggalin apa? Sampah yang dia nggak tahu. Jadi ketika kita ambil keputusan, disitulah jatuh dalam dosa, gitu. Walaupun kemudian itu ditambah dengan tindakan, ya udah, gitu ya. Kalau udah keputusan sudah dosa. Ya. Duh, kira-kira hari ini udah berdosa berapa banyak dia? Ya. Jadi baru dalam hati aja udah dosa ya. Dikira yang dosa itu yang selingkuh di sana ya. Jangan-jangan kita setiap hari selingkuh dalam hati. Ya. Jangan-jangan setiap hari kita bercerai dalam hati ya. Betul? Bisa terjadi? Oh, bisa sekali ya. Dan ingat, ketika saya katakan bahwa dosa itu diambil ada pada saat kita ambil keputusan, bahkan ketika dalam hati, semua pilihan membawa konsekuensi dan ini berbeda. Ya. Beda ya, harus bedakan. Dosa itu dosa. Tapi ada juga konsekuensi. Konsekuensi itu bukan dosa. Walaupun konsekuensi bisa menghasilkan dosa yang baru lagi. Tapi dosa dan konsekuensi dua hal yang berbeda. Yang satu adalah pilihan. Yang satu lagi adalah hasil, akibat, dampak dari pilihanmu. Dan dampak dari pilihanmu bisa menjadi dosa yang baru. Bapak Ibu masih mau berdosa? Ya. Selalu yang terjadi dalam pelayanan saya. Ya. Coba bayangkan begini. Kalau ada seorang gadis, ya pasti udah banyak lah di sini pun ya. Di Jawa sana banyak, di Bali pun pasti banyak. Pacaran, lalu kebablasan, sampai hamil. Ini harus kita tanya tes ya. Ini dosa seksual, ini dosa yang besar nggak? Beratnya ini dosa seksual. Sampai hamil, dosa yang berat dan besar nggak? Halo? Ya? Hamil. Nah pertanyaan saya, apakah dia hamil itu hamil karena berdosa? Apakah dia hamilnya karena berdosa? Gara-gara dia berdosa maka dia hamil gitu. Ya, ini orang nggak bisa bedakan. Orang bilang, iya dong Pak, kan dia melakukan hubungan seksual dan hubungan seksual itu dosa, maka dia hamil. Kalau bicara hamilnya belum tentu itu sebagai hasil dari dosa. Kenapa? Ya kalau ada perempuan masih muda berhubungan seksual dengan laki-laki, mau dia nikah mau enggak lalu hamil mah wajar. Itu wajar bukan artinya boleh dilakukan, bukan, wajar itu natural. Hukum alam aja. Laki perempuan sehat, laki-laki sehat, perempuan sehat, melakukan hubungan seksual, lalu hamil. Ya itu hukum alam saja kan? Yang nggak hukum alam kalau nenek-nenek 80 tahun. Lalu itu yang, ini miracle kan kita bilang ya. Tapi ini dua hal berbeda. Yang namanya hamil ini adalah konsekuensi. Yang dia melakukan hubungan seksual itu yang namanya dosa. Dan ini terpisah karena apa? Nggak bisa kita bilang bahwa hamil ini dosa. Enggak, bukan dosa. Hamilnya nggak dosa. Ini akibat. Maka yang dikandungnya dosa nggak? Halo? Anak yang dikandungnya dosa nggak? Siapa yang bilang dosa? Enggak coy, enggak dosa. Enggak dosa, ya, anaknya enggak dosa. Ibunya yang dosa karena melakukannya. Satu, melakukannya dosa ya. Hamilnya bukan dosa, hamilnya itu konsekuensi. Anaknya dosa enggak? Tidak. Tapi mungkin anaknya menanggung konsekuensi. Beda enggak? Bukan mungkin, pasti. Anaknya pasti menanggung konsekuensi. Tapi yang menanggung konsekuensi bukan hanya anak. Sorry. Bukan hanya anak. Siapa yang menanggung konsekuensi? Ya dianya sendiri. Tapi mungkin jangan-jangan bukan yang paling berat juga. Yang paling berat mungkin siapa? Mungkin bapaknya yang pendeta itu.
yang setiap hari khotbahnya keras, yang nunjuk-nunjuk tidak boleh, tidak boleh. Lalu anaknya sendiri yang hamil di luar nikah. Kira-kira bapaknya akan gimana ya? Konsekuensi juga bukan? Ya. Coba kita harus bisa bedakan kenapa. Sekarang saya mau tanya nih, ini penting, ini tes ini, karena kalau sampai tes, ini kan dosa besar, dosa berat lah kita bilang, sampai hamil di luar nikah. Lalu perempuan ini sadar bahwa dia berdosa ketika melakukan hubungan seksual, lalu dia minta ampun. Nah ini kita perlu tes. Dia minta ampun, gimana? Dosanya diampuni nggak? Dosa seksual loh. Diampuni nggak dosanya? Sangat diampuni. Yang penting dia mengakui, dia bertobat, dia ini salah dan dia minta ampun. Oke, ya. Diampuni. Oke. Bagaimana? Dan ketika diampuni, dosanya gimana? Hilang. Puff. Hilang. Puff, ya. Ingat itu ya. Dosanya hilang. Semerah apapun sudah hilang. Oke? Bagaimana dengan ting-tingnya tadi? Loh, kan perlu kita tanya toh. Dia berdoa minta ampun, dosanya hilang. Gimana ini ya? Masih lanjut. Kalau berdoa minta ampun langsung kehamilannya hilang, semua orang lomba-lomba ya, minta ampun ya. Betul kan? Enggak, makanya dibedakan. Kehamilannya bukan dosa, tapi konsekuensi dari perbuatannya. Oke, ya. Perbuatannya itu yang melakukan hubungan seksual. Dan kemudian kita belajar bahwa ketika bahkan, ingat ini, bahkan ketika engkau minta ampun pun buat dosa-dosamu, konsekuensinya masih harus ditanggung. Ingat ini, semua pilihan membawa konsekuensi dan konsekuensinya harus ditanggung. Saya belum tulis di situ. Yang nanggung siapa Bapak Ibu? Kalau cuman kita aja enak. Kita, mereka, anak kita, orang tua kita, orang-orang yang terdekat sama kita. Ya Adam Hawa dosanya apa? Kan cuma ngambil buah. Berapa di sini yang nggak pernah ngambil buah sih? Lah, bener nggak? Ngakulah gitu. Siapa yang nggak pernah nyolong buah? Atau gantilah kata buah ini diganti dengan yang lain. Ya betul. Ya. Tuhan, kan cuman buah Tuhan. Iya cuman, tapi kan setiap pilihan membawa konsekuensi dan konsekuensi ditanggung oleh ya siapapun yang nyambung. Siapapun yang nyambung. Nanti besok kita akan belajar lebih dalam ya tentang hal ini. Ya. Dan konsekuensinya masih melekat. Mungkin masih melekat. Berapa banyak orang yang gara-gara bapaknya PKI sampai anak cucunya masih PKI dengan segala konsekuensinya. Begitu ya? Itu sama manusia. Tapi ini hukum alam saja. Konsekuensi itu bisa kemana-mana. Gimana? Masih mau berdosa nggak nih? Senang nggak berdosa? Enggak. Ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Nah, tadi kita mulai dengan bahwa matanya berubah, lalu ambil keputusan, dan disitulah dosa, dan setiap dosa ada konsekuensi. Salah satunya adalah, apa yang kemudian menjadi yang kita mau soroti? Ada banyak konsekuensi. Ini satu ayat, saya kalau dikasih 10 sesi ngomongin satu pasal ini hayu, gitu ya. Karena ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi coba kita lihat, ceritanya adalah yang menjadi muncul pertama kali yang tadinya tidak ada. Ketika manusia utuh, ini nggak ada. Begitu ada dosa, ini ada. Namanya apa? Emosi negatif. Perasaan, tapi perasaan yang bikin nggak enak. Negatif itu sebenarnya bukan jelek ya, bukan jelek. Tapi kita nggak mau ada itu sebenarnya. Ya, ada 3. Coba kita lihat apa saja. Dia takut. Takut itu bagaimana? Bagaimana kita lihat takutnya? Ya, karena dia melarikan diri, sembunyi kan begitu ya. Malu karena melihat perbedaan. Ya, salah ketika ngapain? Saling menyalahkan. Ya, kan nanya kepada siapa? Kepada Adam kan tanya sama Adam, kenapa kamu makan kan gitu ya? Yang ditanya pertama kan Adam bilangnya siapa? Istriku yang ngasih makan Tuhan, itu istriku. Tanya sama Hawa kan, Wak,
Kenapa kamu makan buah? Setan, gitu ya. Yang kasihan siapa? Setan ya. Setan, kamu dia bingung siapa lagi yang bisa disalahin dia? Udah habis rangkaiannya itu ya. Setan tuh pasti selalu paling ujung buat disalahin gitu ya. Ya nggak usah kasihan juga, memang itu job desk-nya dia gitu buat tempat disalahin gitu ya. Ini gara-gara setan nih gitu ya. Ya oke ya. Tapi coba kita lihat ya. Kalau manusia diciptakan untuk berelasi, dan berelasi dengan siapa? Pertama-tama yang perlu dengan Tuhan. Ketika manusia berelasi dengan Tuhan, di situ dia dapat semua kebutuhannya, gitu ya. Nah, Allah biasanya datang ke Taman Eden lalu ngapain? Kongko. Benar-benar kongko kayak di angkringan, ya kalau ada angkringan zaman dulu ya, sama manusia. Biasa itu. Allah datang hadir gitu ya, lalu mereka melakukan fellowship. Ketika ada dosa, apa yang terjadi? Allahnya masih sama nggak? Allahnya masih sama ya? Allahnya masih sama, Allah yang sama datang dengan cara yang sama, betul? Ya? Datang ke Taman Eden. Tapi manusia ngapain? Ngumpet, lari, ngibrit. Yang berubah siapa? Manusia. Sudah dibilang, kalau nggak relasinya baik dengan Tuhan, dia nggak akan bisa hidup dengan utuh. Oke. Tapi gara-gara ada dosa, apa yang terjadi? Dia malah takut sama Tuhan. Dan dia lari. Berarti selama masih ada dosa, dan dosa ini tidak dibereskan, manusia tidak akan bisa berelasi, berarti manusia tidak akan pernah bisa utuh lagi. Betul? Nggak akan bisa sampai kapanpun, karena yang bisa memberi utuh, yang bisa menjawab kebutuhan itu yang masuk, yang apa, yang membuat kita takut ya. Bayangannya itu kita setiap hari belanja di sebuah warung kan begitu ya, tapi sekarang warungnya tutup. Kan gitu ya, kalau nggak ada yang lain gimana saya mau dapat kebutuhan saya dari mana? Betul gitu ya. Nah, itu gitu. Saya hanya bisa utuh kalau saya berhubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Sama Allah saya takut. Sesama saya malu. Saya saling menyalahkan. Nggak ada lagi koneksi. Nggak ada lagi asupan. Nggak ada gizi. Maka dengar ini. Anda semua hidup ini pasti punya kebutuhan. Dan bahkan kebutuhan itu kemungkinan kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Ya. Jadi mari kita mau latihan lagi. Senang nggak latihan doa? Senang? Oke ya, latihan doa lagi ya. Doanya doa meminta. Semua di sini veteran yang meminta sama Tuhan? Oke, saya pengen tahu yang kemarin nggak datang, biar saya tahu. Oke, wih banyak juga dah. Oke ya, karena kemarin di situ kita dapat itu aja ya, dapat basicnya, nggak apa-apa ya, jangan khawatir ya. Tapi nanti sambil kita, jadi nggak apa-apa saya mengulang nanti ya, karena ini penting buat teman-teman ya. Kalau saya minta kita berdoa, semua doa yang kita lakukan adalah dengan cara berbicara. Kecuali kalau dilarang berbicara gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang saya akan kasih aturan gitu ya. Ikuti aturannya itu ya, untuk melatih kita supaya kita berdoa nggak lagi autopilot ya. Doanya betul-betul dari hati apa adanya. Dalam doa-doa yang di tempat di sini tidak ada dibutuhkan doa-doa yang rohani. Nggak butuh. Ya. Doa yang hanya ketemu dengan Allah di depan saya, mau di sini ada 1000 orang, mau cuma 1 orang, saya cuma ketemu dengan Allah saja dan Allah di depan saya, dan saya bisa ngomong apa adanya. Kalau nggak bisa ngomong, saya pun bisa diam saja, boleh. Dan saya bukan hanya akan bicara, tapi saya akan kasih waktu untuk diam. Kenapa? Karena kalau saya bicara, Allah mendengar. Tapi kalau Allah bicara, ya, dan saya tidak diam, bagaimana? Nggak bisa mendengar. Sampai kapanpun. Mau alatmu pun makin canggih, nggak akan bisa. Ya,
Oke, kita mau belajar. Nah, ini doanya meminta gimana? Rada tegang-tegang nggak ini nanti? Ya. Oke, meminta sudah biasa? Biasa ya meminta ya? Biasa ya. Oke. Hah? Suka ya meminta? Oke ya. Mari kita lihat aturannya. Nanti engkau berdoa, minta. Mintanya apa? Kebutuhan. Coba kita cek dulu. Kalau minta itu minta kebutuhan atau biasanya orang bedakan antara apa? Kebutuhan dengan keinginan. Gimana tuh? Boleh nggak minta yang keinginan? Boleh. Tapi kalau minta kebutuhan juga boleh nggak? Boleh juga ya. Jadi jangan sampai kita membedakan lalu ngasih aturan gitu ya. Kalau minta tuh yang kebutuhan. Wah, gitu ya. Ya boleh dong minta yang keinginan. Kalau gitu siapa di sini yang nggak ada yang di sini nanti minta Pizza Hut kan? Siapa yang kebutuhannya Pizza Hut? Nggak ada yang kebutuhannya pizza. Itu keinginan kan gitu ya. Nggak ada. Nah, artinya boleh nggak kita minta keinginan? Boleh. Karena perintahnya Tuhan apa? Mintalah. Minta. Silakan minta ya. Silakan minta. Dan ingat, lihat saya semua. Bagaimana caramu meminta? Bagaimana sikap hatimu meminta? Sama kayak kemarin. Itu akan menggambarkan hubunganmu dengan Bapa. Segampang semudah itu ya. Kalau kamu yang berkata, ngapain sih minta-minta sama Tuhan terus? Ada nggak? Ayo di sini, halo. Yang malu kalau minta sama Tuhan, halo. Apalagi kebanyakan minta. Di sini kayaknya, kok minta-minta terus sama Tuhan? Ya itulah hatimu sama Tuhan, gitu ya. Ada nggak di sini kalau minta sama Tuhan? Oh tapi aku baru berdosa kemarin. Halo, ada nggak gitu? Baru kemarin berdosa, lalu sekarang mau minta sama Tuhan kayaknya, aduh, aku harus beresin dulu tuh, gitu ya. Aku harus kemarin aku nggak suci, sekarang sucikan dulu, gitu ya. Jadi nantilah mintanya nanti setelah aku sudah jadi suci. Halo, ada nggak yang kayak gitu? Jujur, gitu ya. Ada yang nggak merasa bahwa Allah itu mesin ATM yang kalau dipencet angkanya titot keluar uangnya. Lalu kita bagaimana cara? Kira-kira passwordnya apa sih supaya Tuhan tuh keluarin? Ya, hati-hati ya. Kita mulai dulu untuk di tempat ini, untuk pelatihan ini, mintalah. Yang namanya apa? Kebutuhan ini buat latihan ya. Jangan kalian kira bahwa saya suruh kalian kalau minta hanya kebutuhan. Kalau minta sama Tuhan minta apa? Wah, apa saja. Wah, apapun. Ya, semua kita belajar ya. Boleh minta apapun ya. Tapi untuk latihan di sini, saya minta Anda minta kebutuhan. Coba pikir-pikir, punya kebutuhan yang meminta sama Tuhan? Coba pikir-pikir dulu. Punya nggak? Yang benar kalau ngomong banyak. Nah, ini benar gitu ya. Kalau cuman ada, saya ragu-ragu ini nggak jujur ini. Gitu ya. Kemungkinan ada berhubungan dengan duit nggak di situ? Nah, kalau Anda bilang ada, saya bilang apa? Podo. Aku ya podo. Oke. Jadi gimana kebutuhannya? Nah, ini kebutuhan menurut siapa? Menurut saya, betul. Nah, di situ masalah. Ya. Siapa yang tahu kebutuhanmu? Diri sendiri? No. Kalau kita merasa kita tahu kebutuhan, itu karena apa? Karena kita merasa sudah punya daftar kebutuhan. Iya. Saya mau kasih tahu berita buruk. Jangan-jangan menurut Allah, bukan itu kebutuhanmu. Yang kita mungkin sudah jungkir balik minta sama Tuhan 20 tahun itu, Allah sampai ketawa ke TV. Bukan itu, belum kena. Tapi Allah bukan dengan marah ya. Ini boleh kita minta, tapi Allah bilang, kamu akan belajar dulu. Jangan-jangan bukan itu kebutuhan kita menurut Allah. Ya, bukan Allah nggak akan ngasih, bukan. Untuk hal itu ya, bukan untuk semua hal, bukan untuk semua. Untuk satu itu Allah bilang, bukan kebutuhanku, anakku, belajar dulu. Ya, untuk yang lain Allah kasih, zet ya. Yang satu itu, benar nggak kita semua di sini sama seperti seorang anak, ya? 10 kali kita dituruti kehendaknya, dan 1 kali tidak dituruti kehendaknya. Yang kita ingat yang mana? Yang tidak ya. Lupa Tuhan ngasih gitu, lupa ya. Tapi 1 kali aja Tuhan nggak jawab. Atau bukan hanya 1 kali, 1 itu Tuhan
Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menjawab yang 100 doaku. Tapi kan aku minta 1 Tuhan. Dan karena 1 itu belum dijawab, gimana hati kita? Tuhan jahat. Ya, anak-anak kan gitu ya. Dikasih. Begitu kita tolak, apa ngomongnya? Papa jahat. Iya. Kalau kita seperti itu, wajar ya. Nah, kita anak-anak Allah. Tapi jangan kelamaan yang kayak gitu ya. Oke. Belajar meminta kebutuhan, tapi ingat, kebutuhan menurut Allah. Terus gimana dong caranya kalau gitu? Tahu nggak? Tahu nggak kebutuhan menurut Allah? Tahu nggak? Hah? Kalau nggak tahu, buka pelajaran kemarin. Kalau nggak tahu, iya. Jadi, ini adalah doa yang kalau mau berdoa pun, berdoa dulu. Boleh nggak? Boleh. Itu selalu saya lakukan. Orang datang seperti ini, punya masalah segala macam. Dengar masalahnya udah pusing gitu ya. Yuk kita doa. Dan waktu kita berdoa apa? Tuhan pusing. Nggak ngerti banget ini orang Tuhan. Nyebelin. Kasih tahu dulu doainnya apa. Itu loh. Tolong kasih tahu kepada kami. Apa yang perlu kami doakan. Nah, kita akan minta kebutuhanku menurut Tuhan. Tapi makanya doanya ngapain dulu? Nanya dulu sama Tuhan. Nanyanya gimana? Nanyanya gimana? Iya, tapi nanyanya gimana dulu? Bagaimana cara kita nanyanya? Kalimatnya gimana? Ya nanya aja dengan bahasamu. Tuhan, apa sih kebutuhanku menurutmu? Cuma gitu aja. Nggak usah pakai banana itu, nggak perlu. Ya, loh, nggak perlu. Loh, ada saatnya kita perlu seperti itu, ada saatnya. Untuk di sini nggak perlu. Apa adanya aja. Tuhan di sini bersama kita, di depan kita, mendengar kita. Bapak kita. Tanyanya gimana? Pak, apa ya kebutuhanku ya Pak? Coba kita sebagai seorang anak yang anak manusia ya. Sering minta sama orang tua kita nggak? Sering nggak? Pasti dari kecil pasti minta sama orang tua. Kecuali yang ya, punya masalah atau broken ya. Ya. Tapi saya mau tanya, pernah nggak tanya sama orang tuamu? Pak, kalau menurut Bapak, kebutuhanku apa Pak? Atau kita bilangnya, minta. Makanya saya percaya kita semua di sini veteran dalam meminta. Tapi apakah engkau tahu bagaimana meminta kebutuhan yang sesuai kehendak Tuhan? Saya mau kasih tahu satu rahasia besar. Doamu pasti dijawab. Doamu pasti dijawab. Doamu pasti dijawab. Kalau engkau berdoa yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Karena Tuhan tuh nunggu. Ya, Tuhan nunggu. Tuhan nunggu apa? Ini Agung nih kok gak minta-minta yang itu gitu ya. Yang lain udah aku kasih kan gitu ya. Tapi yang itu kok belum minta. Karena itu justru kebutuhannya seorang Agung. Tapi belum minta. Kenapa? Ya mungkin gak tahu atau mungkin gak mau. Mungkin udah tahu itu kebutuhannya. Tapi gengsi dong gitu ya. Oke ya. Jangan-jangan kita mintanya, Tuhan ubahkan istriku Tuhan. Sampai kapan ini Tuhan gitu ya. Doanya doa yang Mazmur itu ya. Sampai kapan Tuhan gitu ya. Jangan-jangan Tuhan bilang, jangan-jangan perlu berubah kamu kok. Kok kamu gak minta diubah sama Tuhan? Ya, oke, yuk. Ini ya kebutuhan. Lalu kedua spesifik, ini sebenarnya ada ayatnya yang itu tapi kita waktu nggak ada ya. Tapi saya mau ubah hati kita supaya paradigmanya jelas ya. Spesifik tadi apa? Kalau minta, iya mintalah secara spesifik. Kalau kita baca di Lukas 11 tentang doa dan itu doa Bapa kami, perumpamannya adalah seorang yang datang ke rumah tetangganya dan dia berkata, saudaraku, aku minta. Ya, bayangkan kalau ada orang datang ke tempat ibu, lalu ibu bilang, Bu, minta. Jawaban itu apa? Ya, iya minta apa? Jadi daripada minta, ngomongnya, Bu, minta roti atau apa toh? Kalau di situ kan minta ikan, gitu ya. Mintalah spesifik. Aku ada orang datang ke rumahku, aku minta roti. Ya gitu aja, kita. Gitu. Mintanya apa? Spesifik aja. Gitu, nggak usah malu-malu sama Tuhan. Tuhan, minta dong. Minta apa? Minta pokoknya Tuhan.
Kadang-kadang kan anak-anak kan gitu ya, nggak mau gitu ya. Enggak, minta aja. Apa yang kita minta kita ucapkan. Spesifik aja. Tuhan, aku minta sembuh. Itu minta gitu ya. Minta sembuh itu masih belum spesifik loh. Jangan-jangan sakitnya apa? Meler hidungnya. Loh kalau meler hidungnya mintanya apa? Tuhan, aku minta hidungku itu disembuhkan supaya nggak meler lagi. Bapak jijik doanya gitu. Enggak. Kenapa? Karena kalau kamu doanya spesifik, jawabannya juga spesifik. Kalau Anda minta gini, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan. Tapi jangan-jangan yang sembuhkan yang kita nggak minta. Tuhan sembuhkan yang lain, cuma kita nggak tahu. Kita bilang, Tuhan kapan? Tuhan, ini anakku udah disembuhin 1, disembuhin 2, masih teriak-teriak sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tapi kalau kita bilang, Tuhan sembuhkan hidungku yang mampet ini, kan gitu ya. Lalu kemudian entah bagaimana tiba-tiba hidungnya sembuh. Lah kan kita bisa tahu. Oh, Tuhan menjawab. Ada jawaban spesifik ya. Jadi mintalah kebutuhan yang menurut Tuhan, tapi juga mintalah dengan spesifik. Nah, ini yang kemarin udah belajar ya. Kalau ngomong sama Tuhan, ngomong seberapa banyak pun, kasih waktu untuk silakan Tuhan jawab. Bagaimana cara Tuhan menjawab? Embuh. Kapan Tuhan menjawab? Embuh. Ya, yang penting saya kasih waktu dulu. Itu sopannya gitu ya. Coba bayangkan tadi ibu, Bu, minta. Belum ibu jawab, saya udah langsung pergi. Gimana tuh? Perasaan ibu gimana? Nggak enak banget gitu ya. Ini katanya minta, belum, ini baru dompetnya baru dikeluarin, orangnya udah hilang. Jangan-jangan kita doanya gitu ya. Tuhan, puas. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tinggal. Tuhan mau ngomong sama kita nggak kasih waktu. Betapa kurang ajarnya kita. Tapi begitu pun Tuhan masih jawab doa kita ya. Betapa kurang ajarnya kita, tapi betapa lebih besar lagi kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Ya. Malu dengan doa kita selama ini? Malu nggak nih? Ya. Kalau belum malu, saya masih kurang keras berarti ya. Oke, ayo latihan. Semua berpasangan. Tapi kalau waktu hanya 1 saja. Doanya semua berpasangan di sini. 2-2. Oke ya. Dengan orang terdekat. Kalau suami istri, harus suami istri. Kalau satu KTB, monggo satu KTB. Kalau ada satu keluarga, ayo satu keluarga. Anak-anak bersama-sama. Kalian semua bisa. Ya. Nah, jangan sampai suami-suami mencari istri, bingung di mana istrinya. Semua harus dalam posisi wenak, PW. Ayo, kayak kemarin saya bilang PW. Saling berhadapan, ya. Nah, jadi akan ada satu orang yang mendoakan, ya. Pokoknya gini, akan ada satu orang yang berdoa gitu aja. Saya pengen dari pasangan ini ada satu orang dulu yang akan berdoa pertama. Ayo, janjian dulu. Siapa yang akan berdoa pertama? Siapa yang akan berdoa? Berarti ini yang minta pertama. Yang minta pertama. Ayo, janjian. Ya. Boleh. Iya. Saya mau kasih tahu yang pertama, yang doanya pertama, dan lalu kan nanti ada gantian, gitu ya. Entah kapan, tapi nanti akan ada gantian. Nah, yang gantian nanti lebih dalam lagi doanya, gitu ya. Kenapa? Iya, untuk saat ini bukan saat ini, ya. Tapi nanti akan ada anunya. Pokoknya sekarang saya minta pilih satu orang dulu yang secara sukarela bilang, saya yang mau pertama berdoa, gitu ya, di kelompok. Saya mau yang berdoa pertama. Ayo, di antara berdua pilih dulu, saya yang akan berdoa pertama. Oke, sudah semua ya? Semua sudah ya? Oke. Oh, yang nggak berdoa? Yang nggak berdoa mendukung dalam hati. Mendukung dalam hati ya, yang nanti yang jadi yang
yang pendamping, istilah saya pendamping akan mendukung dalam hati, ya. Artinya waktu kita lihat dia berdoa, kita akan gimana dalam hati kita, Tuhan kasih jawaban. Tapi jangan diam aja. Kita yang pendamping hanya diam saja dalam situasi ini ya. Karena saya akan mimpin supaya kita itu nanti kalau dalam kesehariannya yang pendamping itu yang akan saya lakukan ya. Tapi karena ini latihan simulasi, saya yang mimpin dari depan ya. Oke, mari kita semua hadapkan hati, pikiran hadapan Tuhan. Tuhan hadir bersama kita di sini. Dan Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang menantikan. Tuhan sudah lihat apa yang kita kerjakan dari tadi. Dan Tuhan mau melakukan hal-hal yang hebat buat kita. Di dalam nama Yesus saya nyatakan tempat ini kedamaian terjadi, kenyamanan terjadi. Tidak ada hal yang menghalangi kami di sini untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Semua di sini bisa dengan aman dan nyaman bersama Tuhan. Dan kami mengundang Tuhan dalam kuat kuasa-Mu, kuat kebenaran-Mu dan kuat kasih-Mu melingkupi kami semua di sini. Dan biar semua yang ada di sini hatinya dibuka dengan lebar sama Tuhan. Kami peka akan kehendak Tuhan, kami akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan Tuhan akan bekerja dengan cara yang bisa kami mengerti. Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa kasih penglihatan, Tuhan bisa kasih sesuatu di hati kami. Kami tidak masalah bagaimana cara Tuhan, yang penting kami tahu Tuhan sedang bekerja di sini. Tuhan, saya mau memimpin setiap orang di sini bahwa orang-orang yang berdoa, kali ini gilirannya berdoa, mereka perlu tahu apa kebutuhan mereka di hadapan Tuhan. Berarti yang tahu adalah Tuhan. Kami mau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami minta Engkau dengan lembut menunjukkan kepada setiap orang yang gilirannya berdoa. Apa yang jadi kebutuhan kami pada malam ini Tuhan. Pada malam ini menurut Tuhan, apapun itu. Apa kebutuhan kami malam ini? Malam ini, tempat ini. Mungkin itu kebutuhan yang sudah lama kami butuhkan. Mungkin kami tahu, mungkin kami tidak tahu. Mungkin itu kebutuhan yang baru muncul beberapa waktu ini. Atau bahkan mungkin baru muncul saat ini. Bagi kami tidak masalah. Kami minta Tuhan tunjukkan. Dengan gambar, dengan memori, dengan kesan yang kuat, dengan perasaan yang timbul. Apa yang Kau bilang itu adalah kebutuhan kami. Dan kita akan berdiam diri. Ya, dalam berdiam diri teman-teman gak usah mikirkan apapun. Ya. Gak usah mikirkan apapun. Berdiam diri dengan santai aja. Anda yang jadi pendamping, berdoa dalam hati dan minta Tuhan dengan sangat kuat menunjukkan, ya, dukung mereka dalam doa. Anda belum berdoa, yang bagian gilirannya berdoa, Anda belum berdoa, Anda terima saja dulu dari Tuhan. Izinkan Tuhan yang merumuskan dalam hati kita apa yang sebenarnya jadi kebutuhan kita. Itu bisa materi, itu bisa tingkah laku, itu bisa pikiran, apapun. Izinkan saja Tuhan taruh. Teman-teman, apapun yang Tuhan taruh, silakan engkau tafsirkan sendiri, ya. Silakan menafsirkannya sendiri. Tapi yang penting engkau perlu sekarang merumuskan. Berarti
saya mau minta sesuatu sama Tuhan setelah Tuhan taruh ini, ya. Jadi silakan kalau engkau sudah siap, silakan engkau berdoa dengan bersuara, ya. Yang bagian berdoa dengan bersuara pelan saja, yang penting bisa didengar teman kita. Berdoa dengan bersuara dan katakan apa permintaanmu dan berkata dengan spesifik, Tuhan aku minta ini Tuhan, ya. Silakan minta dan minta dengan percaya dan minta dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan memberi jawaban, ya. Silakan kalau yang sudah siap untuk berkata-kata, berkatalah. Ya, minta sama Tuhan. Mintalah. Ayo, minta. Ya. Silakan minta sama Tuhan, ya. Dengan bersuara katakan permintaanmu, ya. Ingat, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Di situ Yesus hadir. Jadi mintalah. Mintalah sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Tuhan sudah taruh di hatiku Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Butuh Tuhan. Aku minta Tuhan. Minta. Dan kalau sudah meminta, sudah ucapkan permintaan kita, ambil waktu untuk diam lagi dan bersiap untuk mendengarkan jawaban Tuhan apapun itu. Ya. Kalau sudah minta, silakan diam sejenak. Nah, kalau sepertinya Tuhan, saya tidak tahu apakah Tuhan sudah memberi jawaban atau belum atau bagaimana, tidak masalah. Tapi yang terakhir, yang berdoa, engkau silakan responi apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Responi. Silakan berdoa lagi dan meresponi. Berdoa lagi apapun itu, ya. Mau apapun yang kamu rasakan, silakan berdoa lagi sama Tuhan sebagai jawaban terakhir, ya. Silakan berdoa sama Tuhan. Untuk sebagai penutupnya, berdoa sama Tuhan. Kalau engkau mau berterima kasih, silakan. Kalau engkau mau mengatakan bahwa kamu merasa nggak dapat apa-apa sama Tuhan, silakan. Pokoknya apapun responmu, responi jawaban Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa setiap orang tempat ini, terutama yang tadi gilirannya berdoa. Di dalam nama Yesus saya mau katakan apapun yang kami minta, karena kami minta setelah bertanya kepada Tuhan dan kami minta di dalam nama Yesus, maka kami percaya dan sungguh-sungguh percaya Tuhan sedang jawab. Bahkan sekarang juga, dan kami akan melihat Tuhan bahwa hari-hari ke depan apa yang kami mintakan itu, bahkan mungkin sekarang pun Tuhan, apa yang kami minta itu Tuhan sudah jawab dengan cara yang ajaib. Dan kami minta dengan sungguh Tuhan bahwa ada terobosan baru dalam hidup kami, karena kami minta kebutuhan kami dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Kami terima jawaban dari Tuhan dan kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Yesus, amin.
Oke. Saya mau kasih tahu, kalau saya mendoakan orang, begitu caranya. Persis seperti itu. Ya. Berarti Anda juga bisa ya? Nggak boleh bilang enggak ya? Semua bisa ya, doa kayak gitu ya. Tadi baru setengah yang berdoa ya. Nanti ada doa lagi di mana gantian ya. Anda yang tadi jadi pendamping akan yang giliran berdoa ya, dengan model yang berbeda. Saya mau tanya, ada yang merasa dapat sesuatu dari Tuhan nggak? Hah? Yes. Tapi mau cerita nggak? Kalau sensitif ya jangan. Tapi kalau merasa Tuhan nggak, tadi waktu berdoa apa yang dirasakan dan langsung boleh. Lalu bagaimana merasa jawaban Tuhan? Bagaimana? Pokoknya apa perasaannya? Ya kebetulan kan saya sedang bergumul. Udah lama sih bergumul Pak, pengen villa saya kejual gitu. Ya terus tadi saya doa itu ada damai di sini. Dan ini mungkin kebetulan ya, ketika saya ada 3 hal yang saya berdoa untuk kesehatan saya, untuk mata saya. Karena saya nggak suka pakai kacamata Pak. Kalau saya membaca pakai kacamata cepet sakit dan akhirnya nggak jadi baca, nggak mau gitu. Jadi saya pingin kayak dulu lagi waktu saya umur 25. Kalau baca bisa lama berjam-jam gitu Pak. Nah itu ya. Terusnya pergumulan saya yang selama ini adalah villa saya terjual ya. Dan ini kami sudah fix renovasi beberapa. Kemarin ada yang datang dan saya sampaikan ke Tuhan. Tuhan, aku mau villa ini segera terjual. Gitu. Saya minta karena Tuhan bisa kirimkan pembeli yang tepat dengan harga yang tepat. Nah, ketika saya doa itu, tiba-tiba dia bunyi, sung, iya, gitu. Saya imani, ini suara ini tiba-tiba. Tapi saya imani bahwa itu jawaban Tuhan. Haleluya. Oke. Jadi kalau dari Bu Elis kan mintanya sesuatu yang tanda kutip ya, sifatnya materi ya. Tuhan aku minta villaku terjual. Lalu waktu kita nunggu, ya mungkin kita ngarepin pas nunggu tiba-tiba Tuhan jawab ting dong gitu ya, villaku terjual. Bisa saja, tapi jangan-jangan jawaban Tuhan adalah apa? Jangan khawatir anakku. Itu udah jawaban belum? Jawaban banget. Gitu ya. Saya cuma mau bilang, bagian kita minta, bagian Tuhan jawab. Kalau kita malu-malu meminta, ya Tuhan tidak malu menjawab. Cuman kita tidak bisa melihat keajaiban, kehebatan, kekerenan luar biasanya Tuhan karena tidak meminta. Oke ya. Jadi dari sini apa yang harus kamu lakukan? Ya mintalah. Ya. Oke, satu. Ada lagi yang lain yang Tuhan, gitu Tuhan, aku dapat sesuatu dari Tuhan ya. Biar yang lain juga semangat nih, ya. Ada yang mau cerita? Oh, oke. Coba ceritakan aja anunya ya. Apa yang dirasakan ketika berdoa gitu ya? Harus berdiri kayak? Oh, boleh. Oke. Kalau dari saya yang saya rasakan, kebetulan yang doa ini Pak, saya sudah berapa kali juga pernah terapkan. Saya penyembahan, doa dan diam, dan 3 kali sudah berapa kali saya dapat hal ini dikuatkan Tuhan. Saya diam dan berapa kali Tuhan katakan kepada saya pernah merasa bahwa Tuhan, saya tidak layak di hadapan-Mu. Dan saya katakan, Tuhan, saya bertanya dengan pelayanan saya ikut worship leader, saya sekolah teologi, dan dulu saya merasa puas dengan hal itu. Tetapi setelah saya berdoa, bertanya terus kepada Tuhan, saya dikasih tahu Tuhan, Put, kamu jangan sombong, kamu jangan andalkan posisi kamu sekarang, kamu pelayanan sekarang. Kemudian berikutnya saya berdoa lagi, dan sampai saat ini saya juga ditegur Tuhan, dikuatkan Tuhan bahwa kamu bisa, Put. Yang penting ingat, selalu merendahkan hati dan utamakan Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya biar lebih lagi punya pengenalan akan Engkau. Tuhan katakan kepada saya, ya Put, intinya jangan pernah sombong, jangan pernah bangga dengan keberadaanmu sekarang, tapi ingat selalu andalkan Tuhan. Itu saya. Oke, berarti pokoknya ini sedang ada pergumulan internal sama Tuhan gitu ya, dan merasa Tuhan menjawab ya. Oke, puji Tuhan ya. Artinya setiap orang akan punya pengalaman masing-masing. Dipersilahkan, boleh perspektif tadi ya, perspektifnya boleh masing-masing. Yang saya mau tantang adalah jangan sampai kita tidak meminta. Satu,
ya. Kedua, pakai ini buat nolong orang. Berapa banyak orang yang nggak bisa minta? Berapa banyak orang yang nggak tahu meminta? Berapa banyak orang tidak tahu caranya meminta? Ya, di sebelah kiri kanan pasti ada orang yang diberkati ketika kita tolong dia dengan model seperti ini. Ya, saya rasa kita sudah dulu untuk sesi ini dan kita akan lanjutkan setelah hal ini.